Peradilan Adat Lembaga Masyarakat Adat Papua tengah menangani dan mendalami permasalahan tanah di Kampung Netar, Dapur Papua, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang diklaim oleh PT Bintang Mas sudah memiliki sertifikat. Pasalnya, proses pelepasan hak ulayat tanah cacat administrasi. Atas hal tersebut, Julius Malo selaku pemilik hak ulayat tanah di Kampung Netar Adat Mandai Wale tidak terima dan tidak pernah merasa dirinya menandatangani suatu dokumen. Selain itu, Bintang Mas juga menguasai lahan milik Bihou diduga memalsukan dokumen sehingga cacat administrasi. Melalui keterangan tertulis dan pernyataannya di peradilan adat, para korban tidak pernah merasa tanda tangan. Ironisnya, pihak-pihak yang ikut terlibat sehingga munculnya sertifikat kepemilikan atas nama Bintang Mas itu telah melanggar hukum. Menurut sumber yang dipercaya, pada pelepasan ke-1 yang telah diklaim oleh Bintang Mas, bahwa lokasi yang menjadi sengketa perjanjian jual beli sebidang tanah adat Mandai Klei dengan luas 190 meter kali 200 meter 8.000 meter persegi terjadi pada 30 Oktober 1990. Akan tetapi tidak dicantumkan nomor pada penulisan luas tanah tersebut, adanya pelanggaran cacat administrasi tidak sesuai prosedur, bahwa sebelumnya beberapa warga berinisial R Yoku bukan sebagai hak ulayat tanah dimaksud, bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik tanah. Bahwa Bintang Mas yang mengklaim tanah adat bersama Ruben Yoku diduga ada kesepakatan tertutup. Pada saat pelepasan ke-1, Ruben Yoku diajak bertemu, mediasi, di kantor Bintang Mas. Pasalnya, Ruben dipaksa untuk menandatangani surat pelepasan tersebut, akan tetapi tidak dituangkan ukuran tanah dan tidak diketahui konsep surat pelepasan yang dibuat oleh Bintang Mas bersama Ruben Yoku pertanggal 30 Oktober 1990. Saya tidak tahu dengan namanya jual beli tanah. Ini baru sekali nih untuk saya, gitu. Jadi saya tidak mau tanda tangan surat ini. Kemudian saya tunda surat ini, saya tidak tanda tangan. Datang lagi Bapak Ruben Yoku ini, dia paksakan saya untuk menandatangani surat ini. Dia bilang ini surat ini harus tanda tangan cepat. Kenapa? Surat ini saya mau tanda tangan, ini tanah saya. Kenapa saya mau tanda tangan? Dia bilang, kau tidak mau tanda tangan surat ini, karena akan usir kau keluar dari kampung ini. Karena saya menolak beberapa kali, akhirnya dia pergi. Bawa orang tua kami satu lagi, ini Bapak Cini ada ini, orang tuanya, dia bawa. Jadi mereka berdua ke sini. Di sini mereka bilang, tanda tangan saja surat ini. Karena tanah-tanah ini biasa dikuasai oleh Onduapi dengan secara luas. Onduapi tidak pandang bulu untuk namanya masyarakat kecil jadi dikuasai oleh Onduapi gitu. Jadi pergi ke Bintang Mas, ke kantornya Bintang Mas, di Gandigan. Kemudian Gandigan taruh itu amplop. Terus dia sodorkan ini surat perjanjian. Dia bilang, oh tanda tangan ini surat perjanjian. Itu tahun tanggal 30 Oktober. Tahun 90. Dia sodorkan itu amplop di dalam. Terus saya mau buka, dia bilang jangan buka. Nanti kamu buka di rumah. Terus saya bawa surat itu dan dia suruh saya tanda tangan. Yang saya tanda tangan itu tadi surat perjanjian yang tadi pertama ini dalam keadaan kosong. Ini dalam keadaan kosong, tidak ada luasnya di dalam. Dan ini tanda tangan saya. Dengan dipaksa begitu? Iya, secara paksa saya tanda tangan ini. Kemudian saya dengan istri saya pulang. Kemudian kami menghitung uang yang ada di dalam amplop. Ternyata uangnya cuma 9 juta. Awal kesepakatannya berapa juta? Ya, kesepakatan harga. Kesepakatan itu tidak ada dengan saya. Tidak pernah dengan saya. Karena itu tidak pernah dipanggil. Iya. Dia cuma panggil saja. Masuk dalam perjanjian. Artinya tidak ada kesepakatan untuk perjanjian ini. Berapa per meter? Itu saya bukan dengan saya.
begitu. Dengan Bapak Ruben. Bahwa permasalahan pelepasan hak wilayah tanah Mandai Clay pada pelepasan pertama dan kedua berbeda, pelepasan pertama tidak dituangkan luas tanah dan tidak diikutsertakan tanda tangan kepala distrik, kepala kampung dan saksi-saksi yang hadir. Sedangkan pada pelepasan yang kedua sebidang tanah Mandai Clay yang diketahui luas tanah tertulis 227 meter persegi, dan pada tahun 1994 baru ada tanda tangan kepala distrik dan kepala kampung. Tak hanya itu, pada pelepasan kedua tanda tangan Julius Malo dipalsukan. Kini permasalahan hak wilayah tanah kepemilikan langsung ditangani oleh Letkol Dr. Lenis Kogoya selaku staf khusus Menteri Pertahanan RI dan juga sebagai Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Papua. Menurutnya, berdasarkan ketentuan dan atau peraturan peradilan adat, dari 3 poin tersebut dijelaskan bahwa telah melanggar. Lenis Kogoya menegaskan kembali bagi para yang bukan hak milik, seharusnya tidak ikut campur sampai terjadi pelepasan yang dilakukan oleh PT Bintang Mas dan ditandatangani oleh Ruben Yoku. Untuk itu Lembaga Peradilan Adat, LMA, Tanah Papua adanya permasalahan yang sudah berlangsung lama ini, sejak 35 tahun. Kini menjadi perhatian serius. Pihaknya pun menilai dalam kejadian sengketa pelepasan tanah akan berurusan dengan hukum. Dalam hal ini Peradilan Adat LMA Papua melalui Ketua Umum Letkol Dr. Lenis Kogoya akan bermohon dan melaporkan. Dasar pertama adalah pelepasan pertama sekali yang dilakukan tanggal 30 Oktober Oktober 2090 tahun 90 gitu. Itu nomor pelepasan atas itu tidak ada, nomornya tidak ada, nomor ukurnya. Sedangkan kalau kita lihat ada dokumen hak kepemilikan yang ini, hak kepemilikan ini kan turun temurun. Ini Pak Julius Malo turun temurun ini kan di belakangnya kan ada peta. Ini peta ini Mandai Guale, tanahnya yang ini VOU sebelah sana. Yang Pak Malo melepaskan adalah yang cuma yang ini 190 meter ini. Ya, nah, terus pelepasan ini, yang pelepasan pertama yang dilakukan, ya, pelepasan pertama ini tulisan namanya ini Mandai Guale, sama yang tadi peta tadi. Nah, di sini nggak ada nomor, ini kosong, nomor ukurnya kosong, nomor ini juga kosong, ini dikosongkan. Nah, terus di sini tidak ada tanda tangan camat, kepala distrik tidak ada. Nah, di sini tidak ada ya. Terus Pak Julius ini tanda tangan. Laporannya kan undangan itu kan ada tanda terima. Jadi Bintang Mas sudah menerima tanda terimanya, suratnya. Suratnya udah terima, tanda terima langsung mereka langsung terima. Tapi tidak hadir. Jadi Bintang Mas tidak punya alasan untuk bilang A dan B. Waktu sudah kasih 2 kali kasih undangan. Kami datang di sini bukan kepala suku sendiri. Di sini ada kepolisian, di sini ada BPN, di sini saya sebagai pejabat negara, tapi hadir di sini untuk menghargai kasihan karena masyarakat. Seharusnya dihargai. Kalau memang dia punya, ya jelaskan yang benar. Tapi ini kan tidak jelas. Kalau kami undang lagi 3 kali lagi, dia akan mungkin datang juga. Makanya ambil kesimpulan. Jadi selama keputusan ini tanggal 17 ini sampai seterusnya tidak ada lagi dikuasai tanah ini Bintang Mas. Ini ambil alih oleh kepala suku dan sudah kembalikan kepada pemilik hak wilayah. Mereka mau bikin rumah kah, mau usaha kah, tidak boleh dengan kami. Untuk melestarikan adat budaya kita, hai saudaraku, jangan berdiam diri. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun